Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmatul Ummah dengan NIM akhir 092. Di sini saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas akhir di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dalam video kali ini saya akan membawakan informasi penting mengenai bagaimana cara melakukan analisis live forensik pada WhatsApp web untuk pembuktian kasus penipuan transaksi elektronik. So, buat teman-teman yang penasaran gimana sih caranya untuk melakukan analisis live forensik yang biasa dilakukan untuk mengungkapkan penipuan yang terjadi di transaksi online, so let's check this out. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa di negara kita yaitu Indonesia banyak sekali pengguna sosial media. Nah, di sini berdasarkan survei yang dilakukan oleh We Are Social pada tahun 2021 yang dikutip dari situs Data Reportal juga menyatakan bahwa pengguna aktif sosial media di Indonesia itu sebanyak 170 juta jiwa atau setara dengan 61,8% dari total penduduk Indonesia. Nah, data ini itu ternyata kita itu mengalami peningkatan sebesar 10 juta jiwa atau 6,3% dibandingkan dengan tahun 2020. Nah, dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di sosial media, tercatat pula pada survei tersebut bahwa masyarakat Indonesia itu menggunakan internet dan membeli produk sebesar 79,1% dari penduduk Indonesia. Dan sebanyak 87,1% pengguna internet menggunakan perangkat lain untuk melakukan pembelian online. Nah, tingginya aktivitas penggunaan internet itu kan akan menambah tingkat kejahatan yang dilakukan di dalam digital atau secara online. Maka dari itu, menurut data yang dilaporkan oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri pada situs resminya yaitu Patroli Cyber, total laporan kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat Indonesia melalui situs Patroli Cyber selama tahun 2021 itu sebanyak 12.197 laporan. Nah, berdasarkan laporan tersebut, kejahatan yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yaitu kejahatan penipuan atau fraud dengan jumlah total 7.124 laporan, di mana rata-rata laporan itu paling banyak dilaporkan oleh masyarakat karena mengalami penipuan di aplikasi WhatsApp web, di mana aplikasi WhatsApp merupakan aplikasi chatting nomor 2 paling populer di Indonesia. Dari 7.124 laporan tersebut, tercatat 4.888 laporan yang masuk di situs Patroli Cyber itu menyatakan bahwa masyarakat Indonesia mengalami penipuan atau fraud yang dialami melalui WhatsApp web. Nah, dengan tingkat angka kejahatan yang terus-menerus naik, kita selaku masyarakat Indonesia haruslah terus berhati-hati dan waspada dan selalu bijak dalam melakukan transaksi secara online. Selain itu juga, pemerintah dan pihak-pihak yang berwajib harus terus menindak tegas untuk para pelaku yang melakukan penipuan transaksi online sehingga keresahan masyarakat terhadap transaksi online itu bisa menurun. Nah, dengan sistem informasi yang terus diperbaharukan dan teknologi yang terus berkembang, ada satu cara untuk mengetahui dan melihat bagaimana cara penipu untuk melakukan penipuan secara online. Salah satu caranya yaitu dengan digital forensik. Apa itu digital forensik? Digital forensik adalah salah satu ilmu forensik yang memanfaatkan metode ilmiah untuk memperoleh bukti digital yang dapat digunakan untuk kepentingan di pengadilan. Nah, dalam melakukan digital forensik atau live forensik, itu kita akan melakukan tahapan penelitian dengan menggunakan metodologi yang disebut dengan NIST atau National Institute Standard and Technology. Nah, dalam melakukan metodologi NIST, ada beberapa tools-tools penting yang harus diperhatikan. Salah satu tools penting yang harus ada adalah FTK Imager. Nah, fungsi dari FTK Imager ini itu untuk mencari bukti digital pada data RAM. Hasil
bukti digital tersebut itu akan berupa teks percakapan dan file name, gambar yang digunakan untuk pembuktian kasus penipuan online. Nah, tadi dengan metodologi NIST terdapat 4 tahapan. Tahapan yang pertama merupakan collection. Tahap collection menghasilkan beberapa catatan dan dokumentasi barang bukti yang terlibat dalam kasus penipuan transaksi online. Catatan yang pertama yaitu mengenai spesifikasi perangkat barang bukti. Jadi, nanti para ahli sistem informasi dan pihak-pihak yang berwajib dapat mengetahui perangkat apa yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan aksi kecurangannya tersebut. Contohnya, perangkatnya itu nama merek laptop, atau pelaku ini menggunakan Windows berapa dengan RAM laptop berapa. Nah, dalam tahap collection juga, nanti para ahli sistem dan para pihak berwajib dapat mengetahui juga korban ini menggunakan perangkat apa, HP merek apa, dengan spesifikasi yang berapa. Nah, nanti setelah para ahli sistem dan pihak berwajib menemukan dan mengetahui perangkat apa yang digunakan oleh pelaku dan korban, para ahli sistem dan para pihak berwajib itu harus mendokumentasikan perangkat tersebut. Selanjutnya, yaitu dilakukan proses live forensik atau pengumpulan bukti digital. Proses RAM imaging untuk mendapatkan bukti digital RAM image dilakukan menggunakan tools FTK Imager. Nah, nanti dari proses RAM imaging tersebut akan mendapatkan bukti digital history yang diperoleh dari folder default Google Chrome, Cache, dan history browser yang dikumpulkan menggunakan tools yang bernama Browser History Viewer. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu tahap kedua yang dinamakan examination. Hasil dari tahap examination atau pemeriksaan yaitu berupa barang bukti digital yang telah dicari dan didapatkan pada tahap pertama yaitu collection, kemudian dikelompokkan dan difilter. RAM image pada FTK Imager dikelompokkan berdasarkan tipe barang bukti yaitu forensic disk image. Nah, bukti digital log file juga dikelompokkan menggunakan FTK Imager dan termasuk ke dalam tipe barang bukti contents of folder. Browser History Viewer pada tahap ini digunakan untuk melakukan pencarian secara default pada history browser. Selain itu, history pada Cache browser juga difilter menggunakan tools yang sama. Filtering dilakukan berdasarkan tanggal kejadian dan browser yang digunakan. Pengelompokan bukti digital pada Browser History Viewer dilakukan secara otomatis melalui website history, Cache image, dan Cache web page. Nah, pada tahap ketiga yaitu tahap analisis. Pada tahap sebelumnya yaitu tahap pertama dan tahap kedua, kita itu mencari data, mengelompokkan data, memfilterisasi data menggunakan tools FTK Imager dan lain sebagainya. Nah, pada tahap ketiga ini kebenaran mulai terungkap. Semua bukti-bukti chat dan lain sebagainya mulai terungkap. Selain bukti-bukti chat antara pelaku dan korban, dalam tahap analisis ini juga akan didapati yaitu timestamp, yaitu di mana kapan pesan itu terkirim dan kapan terakhir kali pesan itu diterima oleh para pelaku maupun korban. Nah, selain itu juga pada tahap analisis akan ketahuan gitu nomor handphone pengirim atau nomor handphone korban, nomor rekening pelaku, file name gambar, dan file name video. Selain itu juga nanti kita dapat mengetahui status ID pengguna WhatsApp web ataupun status online WhatsApp para pelaku ataupun korban. Nah, hal ini itu sangat-sangat berguna untuk ahli sistem informasi dan para pihak berwajib untuk mengungkapkan kejahatan dalam transaksi online yang selama ini masyarakat resahkan. Nah, kita masuk pada tahap terakhir yaitu tahap reporting, di mana hasil dari tahap-tahap sebelumnya akan dilaporkan pada tahap reporting ini, yang berupa evaluasi bukti digital yang telah diperoleh.
Histori penggunaan WhatsApp web pun ditemukan pada file log dan histori browser yang membuktikan bahwa pada hari kejadian kasus tersebut pelaku memang mengakses WhatsApp web. Bukti digital yang berkaitan dengan identitas korban dan pelaku pun mulai ditemukan pada salah satu teks percakapan yang dilakukan dan dianalisis menggunakan RAM image, yaitu nomor handphone korban dan nomor rekening pelaku. Pembuktian kasus penipuan transaksi elektronik yang terjadi memerlukan tinjauan dari segi hukum agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertama, pelaku berusaha menipu dan merugikan korban dengan berpura-pura menjual sebuah barang. Tindakan kejahatannya dapat dijerat dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 dan Pasal 45A Ayat 1 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang penipuan. Selain itu, setelah menipu korbannya, pelaku menghapus riwayat percakapan dan WhatsApp web yang berarti bahwa ia berusaha menghilangkan barang bukti. Maka perbuatannya tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 32 Ayat 1 Jungto Pasal 48 Ayat 1. Adapun metode yang digunakan untuk memperoleh bukti digital pada penelitian ini yaitu ilmu digital forensik. Dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan karena termasuk keterangan ahli yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Ayat 1. Bukti digital yang diperoleh pun dinyatakan sebagai alat bukti yang sah karena termasuk informasi atau dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 6. Selain itu, pencarian bukti digital berupa gambar dan video dapat dilanjutkan menggunakan metode static forensik pada hard disk laptop pelaku dari file name yang telah ditemukan. Kemudian, bukti digital gambar dan video tersebut dapat dianalisis masing-masing dengan menerapkan metode image forensik atau video forensik. Nah, pada keempat tahapan ini sangat-sangatlah penting bagi para ahli sistem informasi dan para pihak berwajib untuk mengungkapkan masalah yang sangat-sangat besar dan krusial yang terjadi di masyarakat. Sehingga dengan sistem informasi ini dan teknologi-teknologi yang terbarukan, kita dapat mengurangi keresahan-keresahan yang terjadi di sekitar kita dan di lingkungan-lingkungan kita. Kemudian kita juga dapat memberikan efek jerak kepada pelaku sehingga pelaku tersebut tidak melakukan hal kecurangan yang sama lagi. Nah, berdasarkan dari 4 tahapan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan atau aktivitas yang kita lakukan di media sosial itu akan selalu meninggalkan jejak atau histori. Sehingga segala aktivitas penipuan atau aktivitas negatif yang dilakukan oleh pelaku-pelaku curang itu dapat dideteksi melalui sistem dan teknologi-teknologi yang terbarukan. Salah satunya yaitu digital forensik atau live forensik dengan menganalisis RAM image, log file, history, dan cache browser menggunakan tools FTK Imager. Sehingga diharapkan untuk para pelaku yang melakukan kecurangan di dalam media sosial ataupun transaksi online dapat merasakan efek jerak sehingga tidak melakukan aktivitas yang merugikan tersebut. Kemudian, saya dapat memberikan pesanan kepada WhatsApp untuk membatasi segala hal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah dicurigai. Karena dengan kita membatasi atau mengurangi pergerakan dari nomor-nomor yang dicurigai itu melakukan hal negatif, dapat mengurangi keresahan yang ada di dalam masyarakat. Kita juga sebagai masyarakat harus bijak-bijak dalam menggunakan sosial media, harus selalu berhati-hati dan melek teknologi sehingga kita
dapat merasa aman dan tidak dirugikan oleh kegiatan apapun. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga hal-hal yang saya sampaikan itu dapat berguna bagi saya dan teman-teman semua yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!